Pemirsa, tidak hanya LPG dan beras saja yang dioplos. Kali ini polisi membongkar praktik pengoplosan emas di Bengkalis, Riau. Emas dioplos dengan bahan perak tapi dijual dan diklaim emas karat tinggi. Ya seperti biasa aja deh. Kok perhatiin aja. Kami pun biasa beli emas juga. Polisi menggerebek sebuah toko perhiasan emas oplosan di Pasar Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dari hasil pengecekan kadar emas, ratusan emas perhiasan seperti gelang dan kalung ternyata sudah dioplos dengan bahan perak. Kasus emas oplosan ini terungkap setelah seorang pembeli mengeluh gelang emas yang dibelinya seharga 4 juta rupiah terlihat kusam dan lunak. Padahal pihak toko mengklaim emas yang dijual berkadar 22 karat. Tipu emas oplosan ini berlangsung sejak 2021 dan sudah ada 4 korban yang melapor ke kepolisian. Sebagai barang bukti, saat penggerebekan, petugas meminta pemilik toko memperhatikan cara mengoplos emas. Nah, coba dibersihkan dulu. Polisi menyita sejumlah barang bukti, 1,8 kg emas oplosan, cairan kimia, alat sepuh, buku faktur penjualan, cap stempel, dan uang tunai. Sementara pemilik toko telah diamankan dan akan dijerat pidana 6 tahun penjara. Dari Bengkalis, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, penampilan mewah terkadang bisa menipu. Bergaya sosialita sambil menenteng tas mewah, seorang wanita mencuri kalung emas dan berlian di toko perhiasan di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di toko perhiasan di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak ada yang menyangka wanita ini merupakan seorang pencuri. Dengan gaya yang parlente, pelaku datang ke toko sambil menenteng tas mewah. Namun pelaku tertangkap kamera pemantau mengambil perhiasan emas dan berlian untuk kemudian disembunyikan di baju. Dan untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, pelaku melihat-lihat perhiasan di etalase. Karyawan toko baru menyadari ada perhiasan yang hilang setelah pelaku tinggalkan lokasi. Pelaku ditangkap dengan barang bukti perhiasan hasil curian, pakaian, dan juga tas mewah yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian di toko perhiasan. Kemudian dari hasil penelusuran yang kami lakukan, juga berdasarkan dari rekaman CCTV yang kami peroleh, kemudian kami bisa mengidentifikasi pelaku. Dan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, pelaku telah berhasil kami amankan. Dan juga beberapa barang bukti terkait dengan perkara tersebut juga sudah kami sita, baik pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat itu, ada juga tas yang digunakan, handphone, dan juga barang bukti berupa kalung dan liontin juga sudah kami amankan. Pelaku kini jalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Modus pura-pura tanya alamat, 2 pelaku curanmor gasak 2 motor di rumah kos dan halaman PAUD di Bekasi, Jawa Barat. Diduga para pelaku ini memanfaatkan situasi lingkungan yang sepi. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah rumah kos di Kayu Ringin Jaya, Kota Bekasi, terlihat 2 orang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos. Sebelum masuk ke dalam rumah kos, pelaku berpura-pura menanyakan alamat rumah. Setelah para penghuni rumah kos lengah dan hanya hitungan detik, pelaku langsung melakukan aksinya dengan menggasak sepeda motor milik penghuni kos. Usai melakukan aksi, para pelaku langsung kabur dengan membawa sepeda motor Matic hasil curian. Sementara itu, di tempat terpisah lainnya, 2 pelaku yang diduga merupakan pelaku yang sama terlihat bolak-balik di Jalan Mawar 6, Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi. Kedua pengendara sepeda motor jenis Matic berwarna merah ini tampak begitu rapat dengan menggunakan helm dan menutup wajahnya dengan masker. Bahkan salah seorang dari pelaku sempat menanyakan alamat kepada warga sekitar dan sempat ditegur. Dalam hitungan detik, motor yang terparkir di depan sekolahan PAUD langsung digasak pelaku dan kedua pelaku kabur.
Wilayah Bekasi Selatan dan Medan Satria merupakan dua wilayah di kota Bekasi yang cukup rawan aksi pencurian sepeda motor. Dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor ini, warga diimbau agar selalu tetap waspada dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Kasus pencurian sepeda motor kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan seorang penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan dalam penanganan perkara ini pihaknya telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka dan 8 saksi. Terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar. Hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tersangka membawa bom ke dalam pesawat lantaran kesal setelah menjalani perjalanan penerbangan yang cukup intens. Kondisi psikologis yang bersangkutan tidak stabil. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.